7 barang di rumah yang sebaiknya dibuang saat musim hujan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Musim hujan itu sebenarnya romantis. Kalau rumahnya rapi dan kepala tidak penuh, masalahnya hujan sering datang bareng. Aroma apek, lemari susah ditutup, dan barang-barang yang tiba-tiba terasa hidup karena muncul satu persatu dari sudut rumah. Duduk sebentar di sofa, niatnya healing, tapi mata malah keliling nyari sumber kekacauan. Dan anehnya, yang disalahin bukan hujannya, tapi mood sendiri yang katanya gampang naik turun. Padahal, kalau dipikir, rumahnya cuma lagi minta diringankan bebannya. Fenomena ini relate banget. Apalagi buat yang lebih sering di rumah saat hujan. Barang menumpuk itu kayak drama keluarga, tidak berisik tapi bikin capek batin. Disimpan dengan alasan sayang, ujung-ujungnya cuma jadi penghuni tetap yang tidak bayar sewa. Yang bikin lucu, kita sering bilang rumah sempit. Padahal yang sempit itu ruang gerak. Karena terlalu banyak kompromi sama barang yang sudah tidak punya fungsi. Disinilah decluttering jadi penting. Bukan biar kelihatan estetik di kamera, tapi biar napas bisa lebih panjang tanpa merasa dikejar-kejar cucian, kardus, dan pakaian yang cuma jadi saksi bisu masa lalu. Materi ini penting karena musim hujan itu waktu paling jujur buat rumah. Barang yang lembab langsung ketahuan, yang bau langsung protes, yang tidak dipakai langsung menuntut perhatian. Kalau diabaikan, rumah jadi sumber stres yang diam-diam, tapi kalau diberesin pelan-pelan, efeknya terasa kemana-mana. Rumah lebih lega, pikiran ikut longgar, dan hujan yang tadinya bikin sumpek, bisa berubah jadi teman ngobrol yang damai, meski sambil ketawa kecil karena sadar, ternyata yang bikin berat bukan hidupnya, tapi isi rumahnya. Barang pertama yang sering banget bikin rumah terasa sumpek saat musim hujan itu, barang berbahan kain yang sudah bau apek, tapi masih disimpan dengan penuh harapan. Handuk yang katanya masih tebal, keset kamar mandi yang warnanya sudah berubah tapi masih dipakai. Lap dapur yang setiap dicium bikin dahi berkerut, tapi tetap digantung rapi. Lucunya, kita sering berdamai dengan bau itu. Nanti juga kering sendiri. Padahal tidak, bau itu malah jadi aroma khas rumah. Kadang tamu datang kita yang pura-pura tidak sadar, padahal dalam hati sudah kebal. Musim hujan itu bikin kain jadi tempat favorit jamur dan bakteri. Jadi kalau ada kain yang setiap dicuci baunya balik lagi, itu bukan barang sabar, itu barang minta dilepas. Barang kedua yang sering jadi penghuni tetap rumah saat musim hujan adalah kardus bekas. Kardus sepatu, kardus bekas wadah blender, kardus rice cooker yang entah kenapa disimpan bertahun-tahun. Alasannya selalu logis, buat pindahan nanti, buat simpan barang biar rapi. Padahal kardus itu kalau kena lembab langsung lemes kayak mental ibu-ibu, habis bangun tidur, jamuran, bau, bahkan kadang ada tamu tak diundang. Pernah buka kardus dan isinya sudah rusak semua. Tapi anehnya kardusnya tetap disimpan. Mungkin karena merasa sayang. Padahal yang disayang bukan isinya, tapi rasa berdosa kalau buang barang. Barang ketiga adalah pakaian yang jarang dipakai tapi memenuhi lemari. Ini bagian paling emosional. Baju yang katanya nanti muat lagi. Daster yang kenangannya banyak. Jaket yang dibeli pas lagi semangat hidup, tapi musim hujan datang. Lemari jadi lembab, baju bau, dan tiap buka lemari rasanya pengap. Ironisnya yang dipakai itu saja. Sisanya cuma jadi penonton setia. Kadang kita stres bukan karena kurang baju, tapi karena kebanyakan. Lemari yang penuh bikin kita merasa tidak punya apa-apa untuk dipakai. Padahal kalau dipilah,
yang benar-benar dipakai mungkin cuma segelintir. Barang keempat adalah sepatu dan sandal yang sudah tidak layak tapi masih disimpan dengan alasan darurat. Sepatu yang solnya sudah mulai lepas, sandal yang licin dan bikin was-was kalau jalan pas hujan, tapi tetap disimpan. Musim hujan itu musuh sepatu, lembab, bau, jamuran. Pernah kejadian mau pakai sepatu, baru buka rak aromanya langsung nyerang, akhirnya ganti sandal jepit. Sepatunya balik lagi ke rak. Drama ini bisa berulang berbulan-bulan, padahal solusinya sederhana. Pilih yang benar-benar dipakai, sisanya dilepas. Barang kelima adalah peralatan rusak yang katanya mau diperbaiki. Ini favorit, payung bocor yang tetap dibawa karena merasa nanggung beli baru. Ember retak yang kalau diisi air bocornya di mana-mana. Alat dapur yang sudah tidak berfungsi maksimal tapi disimpan dengan niat nanti dibenerin. Masalahnya nanti itu sering tidak punya tanggal. Musim hujan bikin barang rusak makin rusak. Besi yang sudah berkarat, plastik makin rapuh. Akhirnya bukan cuma barangnya yang rusak, mood juga ikut rusak tiap lihat sudut rumah penuh barang gagal. Barang keenam adalah wadah dan perabot duplikat yang jumlahnya kebanyakan. Gelas yang bentuknya beda-beda tapi fungsinya sama. Toples kosong yang katanya nanti kepakai. Wadah plastik yang tutupnya entah kemana. Di musim hujan, dapur jadi area paling cepat lembab dan berantakan. Semakin banyak barang, semakin capek bersihinnya. Lucunya kita sering beli wadah baru karena merasa yang lama berantakan. Padahal masalahnya bukan kurang wadah, tapi kebanyakan wadah. Barang ketujuh adalah dekorasi dan barang pajangan yang sudah tidak relevan tapi masih dipajang. Boneka yang sudah berdebu, karpet kecil yang warnanya sudah kusam, pajangan kain yang gampang bau lembab. Musim hujan bikin barang ini jadi sumber debu dan bau, tapi jarang diperhatikan. Kadang kita biarkan karena merasa itu bagian dari rumah. Padahal rumah itu boleh berubah. Dekorasi yang bikin capek dibersihkan itu bukan pemanis, tapi beban halus yang pelan-pelan nguras energi. Musim hujan memang sering datang bareng rasa sesak yang sulit dijelaskan. Hujan di luar deras, tapi yang bocor malah hati karena rumah terasa penuh oleh barang yang diam-diam menyedot energi. Kita mengira capek itu karena cuaca, padahal bisa jadi karena lemari yang isinya lebih banyak kenangan daripada ruang. Dan lucu ya, kita sering menyimpan barang rusak dengan harapan ajaib, sambil bilang nanti juga kepakai. Seolah rumah ini gudang harapan, bukan tempat istirahat. Tapi pelan-pelan kita belajar melepas satu barang ternyata tidak membuat hidup kekurangan. Justru bikin napas lebih panjang dan pikiran lebih lapang. Rumah jadi terasa ramah lagi. Membersihkan tidak lagi seperti hukuman. Dan hujan yang biasanya bikin malas malah berubah jadi teman minum teh sambil senyum kecil. Karena ternyata yang bikin berat bukan hujannya, tapi barang yang terlalu setia kita simpan. Jadi kalau hari ini hujan turun dan rumah terasa ramai oleh benda-benda yang tidak lagi punya peran, mungkin ini bukan tanda untuk mengeluh, tapi undangan halus untuk beres-beres. Bukan cuma rak dan lemari, tapi juga isi kepala. Karena rumah yang lebih ringan seringkali melahirkan hati yang lebih kuat. Dan siapa sangka, sedikit decluttering bisa jadi bentuk cinta paling sederhana untuk diri sendiri. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.